Selamat pagi, sahabat saat teduh pagi ini. Mari kita awali saat teduh dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi bagi kami semua. Kami boleh bangun pagi ini Bapak. Kami masih diberi kehidupan dan kesehatan yang baik, dan kami boleh berkumpul pagi ini di saat teduh pada pagi ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa bagi seluruh peserta saat teduh pagi ini dalam mengikuti acara ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu juga Bapa untuk seluruh tim yang melayani pada pagi ini. Terima kasih Bapak. Kiranya seluruh perangkat audio Kau tutup dan Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Bapa. Kiranya acara ini berjalan dengan lancar, seturut kehendak dan rencana-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap Kau pimpin. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau naik pujian kita kepada Tuhan kita. Kita mau bersyukur buat Tuhan kita yang begitu baik pada kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah kekuatan kita. Hanya kepadanya segala perkara kita, apapun masalah kita, Tuhan penuh kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kita. Siapkan hati kita untuk memuji Dia. Naikkan syukur ini kepadanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajak Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan
Benar Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami di tangan-Mu Tuhan, kekuatan hidup kami, semuanya kami dapatkan di dalam Yesus. Teman-teman yang terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita, mengalir di dalam pujian ini. Siapkan hati kita, arahkan hati kita kepadanya. Saat ini kita mau Roh Kudus mengalir di dalam diri kita. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Urapi kami, jamah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah mengalir kuasa Roh Kudus-Nya di dalam pujian pada pagi hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuh. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Yesus. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang.
mengalirlah sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita hening sejenak, kita dengar suaranya. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami benar-benar dapat merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana kami berada. Kami merasakan urapan, kami merasakan Engkau hadir dan Engkau ada di dekat kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Saat ini Bapa, kami mau dengar firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui anak-Mu Jacqueline. Biarlah apa yang kami dengar dapat menjadikan rema dalam kehidupan kami selanjutnya. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan firman kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 hingga 2, 5 dan 11. Pengakuan dan pengampunan. Berbahagialah orang yang dosa mereka telah diampunkan, yang kesalahan mereka telah dimaafkan. Berbahagialah orang yang tidak dituduh oleh Tuhan kerana kejahatan mereka, dan yang tidak suka menipu. Kemudian aku mengakui dosaku kepadamu. Aku tidak menyembunyikan perbuatanku yang salah. Aku mengambil keputusan untuk mengakui dosaku kepadamu dan engkau mengampunkan segala kesalahanku. Bergembiralah dan bersukacitalah, hai orang yang saleh, kerana segala perbuatan Tuhan. Bersoraklah dan bersukacitalah, hai semua orang yang tulus hatinya. Sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita tunduk dan berdoa sebentar. Selamat pagi Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa.
Aku memohon kepadamu ya Bapa, agar aku bisa menyampaikan renungan ini, firman ini kepada teman-temanku yang hadir pada pagi ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas aku, agar segala sesuatu yang kukatakan hanya berasal daripadamu. Urapilah aku ya Bapa, agar segala sesuatu yang kukatakan seturut dengan perintah-Mu. Amin. Dari bacaan firman pagi ini, saya ingin menyentuh beberapa perkara, terutamanya ketika kita mahu pergi pengakuan dosa di hadapan Romo. Anda dan saya sama-sama pernah mengalami saat-saat ini. Apabila kita mahu membuka hati untuk mengakui setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah mahu kita tidak menipu walaupun sedikit pun pada saat sesi pengakuan dosa di hadapan Romo. Ini adalah kerana di saat itulah Allah sendiri akan hadir mendengarkan pengakuan pertobatan kita. Selalunya pendosa akan merasa malu. Kenapa? Kerana malu diketahui kelakuannya yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah. Malu kalau-kalau Romo ingat wajah kita. Terfikir bahawa Romo itu juga seorang manusia seperti kita. Takut rahsia kita dikabarkan kepada orang lain. Terkadang kita hanya mengakui dosa kita yang dirasakan enggak aneh didengar dan selalu berlaku kepada semua orang. Tetapi dosa yang dirasakan sulit diperkatakan akan disembunyikan sampai di bawah mati. Ini sungguh-sungguh berlaku kepada Anda dan saya. Apabila kita tidak merasa malu lagi untuk mengakui dosa-dosa kita, itu barulah pertobatan yang tulus dari hati. Kita bisa menyembunyikan dari pengetahuan Romo, tetapi dari Allah tiada yang tersembunyi. Dia mahu dengar sendiri pengakuan dari mulut kita, mulut para pendosa. Jika kita masih menyembunyikan dosa daripadanya, selepas pengakuan dosa, pasti hati kita masih terasa berat dan seperti ada yang enggak beres. Kita akan diam-diam tetap merasa bersalah kepada Allah. Terkadang kita juga tidak sadar bahawa itu dosa saya, kerana kita selalu mengandalkan diri. Selalu kita sahaja yang benar, selalu kita sahaja yang betul, selalu kita sahaja yang baik dan yang harus dihormati. Sehingga hati kita buta, tuli dan bisu. Sama seperti pesakit kusta yang dimakan penyakit kulitnya sendiri. Seumpama dimakan oleh dosa-dosanya sendiri sehingga membusuk. Ini adalah daripada pengalaman peribadi saya sendiri tentang pengakuan dosa dan pengampunan, di mana ada perbezaan rasa apabila saya tidak mengakui kesemua dosa-dosa saya. Masih menyembunyikan dan hati yang tidak tulus memaafkan orang. Di akhir pengakuan dosaku yang benar dan tulus dari kedalaman hati, air mataku jatuh di hadapan Romo. Hati saya berkata, "Ya benar Tuhan, inilah dosa-dosaku yang sudah Engkau ketahui dahulu, sebelum aku mengakuinya di hadapan-Mu. Maafkan aku kerana menyembunyikannya daripadamu."
aku bisa merasakan satu aliran yang lembut yang mendamaikan ketika Romo memberkatiku. Terasa tangan Yesus sendiri yang memberi pengampunan kepadaku. Aku pergi dengan sukacita dan bahagia. Jiwaku terasa tenang dan ringan sekali. Bebanku semua diangkat dan air mata gembira yang aku miliki sehingga pagi ini. Ya benar teman-teman sekalian, apabila kita mengakui dosa kita, tetapi menyembunyikan sesuatu di dalam hati, dan tidak bersedia untuk pengakuan dosa yang setulus dan benar di dalam hati. Kita tidak mahu menyebut ke semua dosa-dosa kita, kerana kita begitu malu untuk menyatakannya di hadapan Romo. Ini pengalaman saya sendiri. Dahulunya, saya sangat malu mengatakan dosa-dosa saya di hadapan Romo. Dan kemudian, apabila saya kembali, saya masih berasa sangat berat di dalam hati. Saya merasakan diri saya tidak jujur di hadapan Allah. Walaupun secara pribadi, aku mengakui dosaku, tetapi bukan di hadapan Romo ketika aku berdoa pribadi. Tetapi sepertinya pengakuan dosaku itu tidak disambut oleh Allah. Itu seperti aku berkata-kata sendirian, tetapi Allah menutup telinganya. Ini adalah kerana aku menyembunyikan sesuatu, menipu Allah, menipu diriku sendiri. Kemudian, lama-kelamaan, aku menyadari pengakuan dosaku itu sepertinya tidak didengar oleh Allah. Jika ia didengar oleh Allah, pasti hatiku sangat tenang. Bebanku pasti sangat ringan. Jadi, aku membuat keputusan untuk mengatakannya. Tetapi sebelum itu, aku berdoa di dalam hati untuk diberi keberanian mengakui setiap dosa-dosaku di hadapan Romo ketika mengaku dosa. Apabila aku memberanikan diri dengan kerendahan hati, aku tunduk di hadapan Allah. Aku berterus terang akan setiap dosaku. Tiada yang aku sembunyikan lagi. Aku mempunyai keberanian. Aku tidak malu. Karena itu memang benar dosaku. Jadi aku nyatakan semua dosa-dosaku di hadapan Romo satu persatu dengan tenang, dengan kerendahan hatiku, dengan ketulusan hatiku, menyatakan semuanya. Di saat itu aku merasakan Yesus sendiri yang berdiri di hadapanku, membuka telinganya, bersedia untuk mendengarkan pengakuan aku pada hari pengakuan dosa tersebut. Aku tiba-tiba meneteskan air mata kerana betapa Allah mengampuni setelah kita benar-benar mengaku dosa-dosa kita. Buat apa disimpan-simpan dosa di dalam hati? Mengapa mahu memikul beban yang berat? Kita harus berterus terang kepada Allah. Dia Bapa kita. Dia Juru Selamat kita. Segala beban yang ada di dalam hati harus nyatakan kepada Dia. Maka Dia akan mendengar.
Inilah pengakuan dosa pribadi yang harus kita tunjukkan. Pengakuan dosa seperti yang Allah mahu, bukan seperti yang aku mahu. Yang tidak menipu dan yang tulus dari kerendahan hati. Tunduk kepadanya, barulah suatu pengampunan dan damai sukacita akan terjadi dengan berkat dan rahmat dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami semua boleh merasakan indahnya hadirat-Mu. Dan kami bersyukur atas firman dan renungan yang boleh kami dengar melalui anak-Mu Jacqueline. Engkau menginginkan kami untuk tidak menipu, untuk menjadi tulus dan terbuka di hadapan-Mu, terlebih di saat kami masuk dalam ruang pengakuan dosa. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengalami kesembuhan jiwa dan raga, serta damai, sejahtera, sukacita boleh kami terima. Dan kami sungguh-sungguh berkenan kepadamu, karena kami datang kepadamu dengan hati yang hancur dan menyesali segala dosa-dosa dengan jujur dan tulus. Bapa, pada kesempatan pagi ini, secara khusus kami mau berdoa untuk saudara kami, Bapak Paulus dan Bu Vila, yang akan mengikuti retret pribadinya. Kiranya segala gangguan dan rintangan kuasa jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa boleh dinyatakan dalam perjalanan retret mereka, sehingga boleh menghasilkan buah-buah ilahi bagi pelayanan mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan oleh kuasa nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan biarlah perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus menyertai mereka sekeluarga, juga segala usaha, karya, dan pelayanan-pelayanan mereka. Dan Pak Paulus serta Bu Vila boleh mengikuti retret dengan tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, diberkati jugalah kiranya komunitas pemurnian hati ini dan semua kegiatan pelayanan yang ada di dalamnya. Juga Engkau berikan perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus bagi semua anak-anak-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan ini, sehingga komunitas ini semakin menunjukkan wajah kasih-Mu, menunjukkan terang-Mu, dan menjadi wadah bagi umat-Mu untuk bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami percaya apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan mengabulkannya. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita persatukan doa pagi ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua.